Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bagong Cerpen. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Perkakeian di Tengah Hutan. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tahun 2019, sekelompok mahasiswa dari sebuah universitas di Bandung berangkat ke sebuah desa terpencil di wilayah Garut untuk menjalani program KKN. Desa itu bernama Karinding, terkenal sulit dijangkau karena terletak di tengah hutan yang lebat. Mereka adalah 6 orang, Dimas, Lilis, Anton, Wira, Sinta, dan Nita. Perjalanan ke desa itu memakan waktu hampir 5 jam dari kota terdekat. Jalanan berbatu dan curam membuat mobil yang mereka sewa harus berhenti di pinggir jalan. Mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki melewati jalur setapak yang hanya bisa dilalui motor trail. Menurut kepala desa yang menemani, jalur itu baru dibuka beberapa bulan lalu, karena sebelumnya hutan ini terlalu lebat. Setibanya di desa, mereka disambut dengan ramah oleh warga. Namun ada sesuatu yang terasa janggal. Warga terlihat kikuk saat berbicara tentang daerah sekitar hutan. Salah seorang warga tua memperingatkan mereka untuk tidak keluar dari base camp setelah matahari terbenam. Hutan ini ada yang punya, katanya dengan nada serius. Malam pertama mereka di base camp, sebuah rumah kayu sederhana yang sebelumnya digunakan sebagai gudang beras, berjalan biasa saja. Mereka bercanda, menata barang, dan menyusun rencana untuk program KKN. Namun, sekitar pukul 11 malam, Sinta merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kalian dengar nggak?" bisiknya. Semua hening. Dari arah hutan terdengar suara seperti seruling yang ditiup pelan. Suaranya mengalun dan menimbulkan rasa merinding. Dimas yang dikenal paling pemberani, mencoba mengalihkan perhatian. Mungkin suara angin," katanya sambil tertawa kecil. Meski jelas-jelas wajahnya tampak cemas. Namun suara itu terus terdengar hingga semakin mendekat. Nita yang duduk di dekat pintu tiba-tiba mematung. "Ada orang di luar," katanya dengan suara bergetar sambil menunjuk ke arah jendela. Anton langsung menyorotkan senter ke arah yang ditunjuk Nita, namun tidak ada apa-apa. Semua kembali sunyi, tapi suasana terasa semakin mencekam. Malam itu mereka memutuskan tidur bersama di ruang utama base camp. Sekitar pukul 2 dini hari, Lilis terbangun karena mendengar suara langkah kaki di luar base camp. Suaranya pelan, seperti seseorang yang sengaja berjalan dengan hati-hati. Dengan napas tertahan ia membangunkan Wira yang tidur di sebelahnya. "Wi, ada yang jalan di luar, bangun." Wira mendengar suara itu dan langsung siaga. Ia menggoyangkan bahu Dimas dan Anton, lalu meminta mereka memeriksa keluar. Dengan senter di tangan, mereka membuka pintu perlahan. Namun di depan pintu ada sesuatu yang tidak mereka duga. Sebuah boneka jerami kecil dengan kain merah tergeletak di depan pintu. Boneka itu terlihat lusuh, tetapi matanya yang terbuat dari biji sawo seperti menatap langsung ke arah mereka. "Siapa yang taruh ini?" bisik Anton berusaha tetap tenang. Tanpa pikir panjang, Dimas mengambil boneka itu dan melemparkannya jauh ke semak-semak. "Sudahlah, jangan panik. Mungkin ini ulah anak-anak desa," katanya berusaha menenangkan yang lain. Namun, baru beberapa menit mereka masuk ke dalam, terdengar suara ketukan keras di pintu. "Tok, tok, tok!" Semua membeku. Dimas kembali memberanikan diri membuka pintu, tetapi kali ini tidak ada siapapun di luar. Namun boneka jerami yang tadi dilempar kembali berada di depan pintu. Posisinya sama persis seperti sebelumnya. Keesokan harinya, mereka mencoba menenangkan diri dengan beraktivitas seperti biasa. Mereka bertemu kepala desa untuk meminta penjelasan tentang apa yang terjadi, tetapi kepala desa hanya memberikan jawaban samar. "Boneka itu jangan disentuh. Kalau sudah dibuang biarkan saja. Itu tanda bahwa kalian diawasi," ucapnya singkat. Sore harinya, Lilis dan Nita memutuskan berjalan-jalan ke sekitar hutan. Meskipun sudah diperingatkan untuk tidak keluar setelah senja,
Mereka merasa desa ini terlalu kecil dan ingin mengambil beberapa foto di sekitar hutan untuk dokumentasi KKN mereka. Namun saat mereka berada di tengah jalur setapak, tiba-tiba angin bertiup kencang dan daun-daun kering berguguran. Lilis merasa seperti ada yang mengawasi dari balik pepohonan. "Nit, kita balik aja yuk," ujarnya dengan nada panik. Tapi saat mereka berbalik, jalur yang tadi mereka lalui sudah tidak terlihat. Hutan di sekitar mereka terasa berubah, seperti hidup. Jalur setapak yang tadi jelas kini tertutup semak belukar, dan suara seruling kembali terdengar, kali ini lebih nyaring dan memekakkan telinga. Lilis dan Nita hanya bisa berdiri terpaku, sementara bayangan hitam tinggi seperti manusia muncul dari balik pepohonan. Lilis dan Nita berusaha keras untuk menemukan jalan keluar. Namun setiap kali mereka melangkah, jalur yang mereka lalui seolah membawa mereka kembali ke titik yang sama. Angin bertiup semakin kencang, membuat ranting dan dedaunan berterbangan. Sementara suara seruling itu berganti dengan bisikan-bisikan samar yang tidak mereka mengerti. "Lilis, kita di mana?" Nita menangis memegang erat tangan Lilis. Sebelum Lilis bisa menjawab, suara berat seorang pria tiba-tiba terdengar dari arah kanan mereka. "Kalian melanggar aturan." Mereka berdua menoleh, dan sosok bayangan tinggi yang tadi mereka lihat semakin jelas. Wajahnya tidak berbentuk seperti manusia, lebih menyerupai topeng kayu tua dengan ukiran menyeramkan. Sosok itu mendekat perlahan, sementara tubuh mereka terasa kaku, tidak mampu bergerak. "Maafkan kami." Kami ini mah tidak tahu," teriak Lilis sambil terisak. Namun sosok itu hanya berdiri di depan mereka, menunjuk ke arah tanah dengan jari panjangnya yang menyerupai ranting pohon. Saat Lilis dan Nita menunduk, mereka melihat boneka jerami yang sama tergeletak di antara kaki mereka. Kali ini kain merahnya berubah menjadi basah, seperti dilumuri darah. Tanpa peringatan, sosok itu melengking keras, suaranya seperti paduan tangisan dan tawa. Seketika semuanya menjadi gelap. Di base camp, waktu menunjukkan pukul 7 malam. Dimas dan yang lainnya mulai khawatir karena Lilis dan Nita belum juga kembali. Mereka cuma bilang mau jalan-jalan sebentar. Harusnya sudah balik sebelum maghrib, kata Wira dengan nada cemas. Anton mengusulkan untuk mencari mereka. Tetapi kepala desa tiba-tiba datang ke base camp dengan wajah tegang. "Anak-anak itu pergi ke hutan ya?" tanyanya langsung. Dimas mengangguk dan kepala desa hanya menarik napas panjang. "Kalian tidak dengar peringatan saya? Hutan itu bukan tempat biasa. Kalau mereka tersesat setelah maghrib, mereka tidak akan mudah kembali," ujarnya. Tanpa membuang waktu, kepala desa membawa 2 warga untuk membantu pencarian. Mereka berjalan ke arah hutan dengan membawa obor dan beberapa benda yang terlihat seperti jimat. Kepala desa memimpin rombongan sambil terus melantunkan doa. Setelah sekitar 1 jam mencari, mereka menemukan kain merah kecil tergantung di ranting pohon. Dimas mengenalinya sebagai kain dari boneka jerami yang tadi malam ditemukan di depan pintu base camp. "Ini tanda buruk. Mereka diambil," ucap kepala desa lirih. Dimas tidak paham maksudnya. "Diambil siapa, Pak?" tanyanya. Kepala desa hanya menggeleng. "Dia penjaga hutan ini." Saat mereka melanjutkan pencarian, salah satu warga tiba-tiba berteriak. Ia menunjuk ke arah semak-semak di depan mereka, di mana terlihat sosok Lilis dan Nita berdiri kaku. "Mereka di sana." Dimas dan yang lain berlari menghampiri, tetapi kepala desa menghentikan mereka. "Jangan sentuh mereka!" Itu belum tentu mereka. Mereka berhenti, kebingungan. Sosok Lilis dan Nita yang terlihat dari jauh tidak bergerak sedikit pun. Seperti patung. Wajah mereka pucat, mata kosong, dan tubuhnya sedikit miring seperti boneka. Kepala desa mendekat perlahan sambil terus melantunkan doa. Tiba-tiba sosok itu berubah. Wujud Lilis dan Nita lenyap, digantikan oleh bayangan hitam besar yang melesat ke arah hutan. Setelah peristiwa itu, pencarian dihentikan sementara karena malam semakin larut. Namun saat mereka kembali ke base camp, keajaiban terjadi. Lilis dan Nita sudah duduk di depan pintu base camp. Tubuh mereka penuh luka gores, dan pakaian mereka kotor seperti baru keluar dari lumpur. "Kalian dari mana?" Dimas langsung menghampiri mereka. Namun keduanya hanya diam,
menatap kosong ke arah hutan. Kepala desa mendekati mereka memegang tangan Lilis dan berbisik, "Ada yang ikut dengan mereka. Mereka tidak pulang sendirian." Anton yang mendengar itu merasa merinding. Apa maksudnya, Pak? "Siapa yang ikut?" Kepala desa tidak menjawab. Tetapi malam itu ia memanggil seorang tetua desa untuk melakukan ritual pembersihan. Lilis dan Nita tidak berbicara sepatah kata pun hingga pagi. Malam itu ritual pembersihan dilakukan di depan base camp. Tetua desa membakar kemenyan dan membaca mantra dalam bahasa Sunda kuno. Lilis dan Nita hanya duduk di tengah lingkaran. Dengan tatapan kosong, tubuh mereka gemetar sesekali, tetapi tidak ada kata yang keluar dari mulut mereka. Tetua desa kemudian memercikkan air dari tempurung kelapa ke arah Lilis. Saat air menyentuhnya, Lilis tiba-tiba menjerit keras, suaranya melengking hingga membuat semua orang yang menyaksikan bergidik. "Keluar dari sini! Ini tempat kami." Suara Lilis berubah berat, seperti suara pria tua. Tetua desa tetap tenang. Ia terus melantunkan doa sambil menaburkan garam ke sekeliling lingkaran. Perlahan jeritan Lilis mereda, tetapi tubuhnya ambruk seperti kehilangan tenaga. Tetua menatap kepala desa dengan ekspresi serius. Mereka masih di bawah pengaruhnya. Hutan itu tidak akan melepaskan mereka dengan mudah. "Apa maksudnya, Pak?" tanya Dimas, bingung. Tetua hanya menggeleng. Ada sesuatu di hutan itu, sesuatu yang tidak boleh diganggu. Boneka jerami yang kalian temukan itu adalah peringatan. Jika kalian melanggarnya, kalian dianggap tamu yang tidak diinginkan. Keesokan paginya, Lilis dan Nita tampak lebih baik. Meskipun mereka masih tampak lemah, namun ada satu hal aneh. Mereka tidak mengingat apapun yang terjadi di hutan. "Aku cuma ingat jalan-jalan sama Nita, terus tiba-tiba gelap," kata Lilis saat Dimas bertanya. Namun Nita tampak lebih gelisah. Ia berkali-kali menatap ke arah jendela, seolah mencari sesuatu di luar. "Ada yang enggak beres," bisiknya pada Wira. "Aku rasa kita belum keluar dari hutan itu." Wira mencoba menenangkannya. Tapi saat malam tiba, keanehan mulai terjadi lagi. Pukul 2 dini hari, Dimas terbangun karena mendengar suara langkah kaki di sekitar base camp. Maklising, langkahnya lebih berat, seperti seseorang yang menyeret sesuatu di tanah. Ia membangunkan Anton dan Wira, dan mereka bertiga keluar untuk memeriksa. Namun di depan pintu, mereka menemukan sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Boneka jerami yang sama kini tergantung di pohon tepat di depan base camp. Dengan kepala menunduk ke bawah, kain merahnya kini bertuliskan sesuatu dalam aksara Sunda kuno. Dimas segera memotret tulisan itu lalu kembali ke dalam. Mereka menunjukkan foto itu kepada kepala desa pagi harinya, yang langsung pucat saat melihatnya. Mereka marah. "Kalian dianggap mengusik tempat mereka. Kalian harus pergi dari sini." Namun program KKN mereka masih berlangsung 2 minggu lagi. Dimas dan teman-temannya tidak bisa langsung pergi tanpa alasan resmi dari universitas. "Kalau kalian tetap tinggal, jangan pernah membiarkan salah satu dari kalian keluar sendirian. Jangan abaikan tanda-tanda yang mereka berikan," kata kepala desa. 3 hari berlalu tanpa insiden berarti, tetapi suasana di base camp terasa semakin tegang. Lilis dan Nita mulai mengalami mimpi buruk setiap malam, dan mereka sering terbangun sambil menangis atau berteriak. Pada malam keempat, Sinta tiba-tiba menghilang. Ia terakhir terlihat keluar dari base camp untuk mengambil air di sumur yang jaraknya hanya 50 meter dari rumah. Ketika mereka menyadari Sinta tidak kembali setelah setengah jam, Dimas dan yang lain segera mencarinya. Mereka menemukan ember airnya tergeletak di dekat sumur, tetapi Sinta tidak ada di sana. "Dia pasti ke hutan," kata Anton dengan nada panik. Kepala desa segera dipanggil, dan bersama warga mereka kembali ke hutan untuk mencari Sinta. Namun, semakin jauh mereka masuk, semakin jelas bahwa sesuatu tidak beres. Hutan yang biasanya sunyi kini dipenuhi suara langkah kaki, tetapi tidak ada siapapun di sekitar mereka. Saat mereka mencapai sebuah tanah lapang kecil di tengah hutan, mereka menemukan sesuatu yang membuat semua orang terdiam. Sinta berdiri di sana, membelakangi mereka, di tengah lingkaran boneka jerami yang disusun rapi mengelilinginya. "Sinta," teriak Dimas, mencoba mendekat, namun kepala desa menariknya kembali. "Jangan dekati dia!"
Itu bukan dia. Sinta perlahan berbalik dan wajahnya tidak lagi seperti manusia. Matanya hitam pekat, kulitnya pucat, dan bibirnya menyeringai lebar, menampakkan gigi yang tidak wajar. Kalian tidak boleh di sini. Suaranya menggema tidak seperti suara Sinta. Tetua desa segera melantunkan doa, dan lingkaran boneka jerami itu tiba-tiba terbakar tanpa ada yang menyentuhnya. Sinta ambruk ke tanah, pingsan. Sementara bayangan hitam besar melesat ke arah pepohonan. Setelah kejadian di tanah lapang, Sinta dibawa kembali ke base camp. Tubuhnya demam tinggi, bibirnya terus bergerak seolah menggumamkan sesuatu. Namun tidak ada satupun kata yang jelas terdengar. Tetua desa mencoba menenangkannya dengan ritual sederhana. Namun ekspresi wajahnya menunjukkan keputusasaan. Ini bukan lagi masalah kecil, kata tetua desa kepada kepala desa. Mereka telah menarik perhatian penghuni tertinggi di hutan ini. Dimas yang mendengar pembicaraan itu merasa frustrasi. Siapa sebenarnya penghuni itu? Kenapa kami jadi sasarannya? Kami tidak bermaksud mengganggu. Tetua menghela napas panjang. Hutan ini dijaga oleh sosok bernama Ki Jaya Larang, makhluk gaib yang dulunya seorang penjaga ritual di kerajaan lama. Ia dikutuk karena melanggar aturan leluhur, dan kini ia menjaga setiap sudut hutan ini. Boneka jerami itu adalah peringatan dari anak buahnya, penunggu kecil yang patuh pada Ki Jaya Larang. Ketika kalian membuang boneka itu, kalian dianggap menantangnya. Anton menggertakkan gigi, menyesali tindakan impulsif mereka. Jadi apa yang harus kami lakukan sekarang? Kami masih harus tinggal 2 minggu lagi. Tetua menatap mereka satu persatu. Kalian harus meminta maaf. Meminta maaf? Kepada siapa? Tanya Wira dengan bingung. Kepada hutan. Kepada Ki Jaya Larang. Malam itu mereka mengikuti arahan tetua desa untuk melakukan persembahan. Mereka membawa sesajen berupa nasi tumpeng kecil, bunga-bungaan, dan dupa ke sebuah lokasi yang dianggap pusat energi hutan. Tetua desa memimpin ritual itu, dengan harapan bisa meredakan amarah penghuni hutan. Namun saat doa-doa sedang dilantunkan, angin kencang tiba-tiba bertiup memadamkan nyala dupa. Suara seruling yang sering mereka dengar kini terdengar sangat dekat, diikuti oleh tawa kecil yang melengking di sekitar mereka. Dimas merasa ada sesuatu menyentuh bahunya. Ketika ia menoleh, ia melihat bayangan tinggi besar berdiri di antara pepohonan. Wajahnya tertutup topeng kayu dengan ukiran menyeramkan, seperti yang pernah dilihat Lilis dan Nita sebelumnya. Kalian berani datang ke tempatku tanpa izin? Suara itu menggema, membuat mereka semua membeku. Tetua desa membungkuk dalam-dalam menunjukkan rasa hormat. Ampun Ki, mereka masih muda, tidak tahu aturan. Kami hanya ingin meminta maaf. Ki Jaya Larang tidak menjawab, tetapi sepasang mata merah di balik topeng itu menatap tajam ke arah Dimas. Kamu yang membuang bonekaku. Suara itu berubah dingin. Dimas mencoba berbicara, tetapi suaranya tercekat. Dengan gemetar ia menundukkan kepala. Saya tidak tahu, saya minta maaf. Ki Jaya Larang mengangkat tangan, dan suasana hutan tiba-tiba menjadi sunyi. Permintaan maafmu tidak cukup, kalian telah mengganggu keseimbangan hutan ini. Akan ada yang harus kalian bayar. Sebelum mereka sempat bertanya apa maksudnya, sosok itu menghilang, meninggalkan aroma busuk dan rasa dingin yang menusuk. Setelah ritual itu mereka kembali ke base camp dengan perasaan campur aduk. Tetua desa mengingatkan mereka untuk tidak lagi melanggar aturan, tetapi tidak ada yang bisa menenangkan kecemasan mereka. Keesokan harinya Sinta tampak lebih baik, tetapi ada sesuatu yang aneh. Ia berbicara dengan nada tenang, tetapi kata-katanya tidak lagi seperti dirinya. Dia akan datang lagi, ucapnya tiba-tiba di tengah sarapan. Lilis menatapnya dengan bingung. Siapa yang akan datang? Sinta menoleh ke arah Lilis, senyum aneh menghiasi wajahnya. Ki Jaya Larang, dia belum selesai dengan kita. Semua yang mendengar itu merasa merinding. Mereka tidak tahu apakah Sinta benar-benar sembuh atau masih berada di bawah pengaruh makhluk gaib itu. Semakin mendekati akhir program KKN, kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi. Malam terakhir mereka di base camp menjadi puncak segalanya. Pukul 2 dini hari, suara langkah berat kembali terdengar. Tetapi kali ini tidak hanya di luar base camp. Langkah itu terdengar dari atas atap,
Suaranya seperti kuku-kuku tajam yang menggaruk-garuk kayu. Dimas mencoba memberanikan diri untuk memeriksa, tetapi saat ia membuka pintu, ia tidak melihat apa-apa. Yang ada hanya jejak tanah berlumpur di teras. Membentuk pola seperti lingkaran besar, tiba-tiba Sinta berdiri dan mulai berjalan keluar, matanya kosong. Wira dan Anton mencoba menahannya, tetapi tenaganya luar biasa kuat. Dia memanggilku, gumam Sinta sambil terus berjalan. Lilis berteriak, memanggil kepala desa yang kebetulan sedang berjaga di dekat base camp. Mereka semua berlari mengejar Sinta yang menuju hutan. Di tengah hutan, mereka kembali bertemu dengan sosok Ki Jaya Larang. Kalikenim Yamida sendiri. Puluhan bayangan kecil menyerupai anak-anak, dengan wajah yang hampa berdiri di sekelilingnya, menatap rombongan mahasiswa itu dengan tatapan kosong. Bayarannya sudah dipilih, suara Ki Jaya Larang menggema. Sinta, yang sebelumnya berjalan seperti boneka, tiba-tiba berlutut di hadapan Ki Jaya Larang. Tetua desa mencoba menghentikannya dengan doa, tetapi sosok besar itu mengangkat tangannya, dan tetua desa terpental ke belakang. "Tunggu!" teriak Dimas. "Ambil aku saja." "Jangan ambil Sinta." Semua orang terpaku saat Dimas melangkah maju dengan tangan terangkat, menantang tatapan tajam Ki Jaya Larang. Tubuhnya gemetar, tetapi sorot matanya menunjukkan keberanian yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. "Ambil aku saja." Dimas mengulang dengan suara lantang. Dia tidak bersalah. Kami semua yang melanggar aturan dan aku yang bertanggung jawab. Ki Jaya Larang memiringkan kepalanya, mengamati Dimas dengan ekspresi dingin di balik topengnya. Suara langkah kecil dari anak-anakan yang mengelilingi mereka semakin dekat, seolah menunggu perintah. "Kamu menawarkan dirimu tapi tidak tahu apa artinya." Gumam Ki Jaya Larang dengan suara yang bergema. "Jika aku menerima tawaranmu, kamu tidak akan kembali." "Apakah itu yang kamu inginkan?" Dimas menelan ludah merasa takut, tetapi ia tetap berdiri tegak. "Kalau itu bisa menyelamatkan teman-teman saya, ya saya siap." Angin di sekitar mereka tiba-tiba berhenti, dan semua bayangan kecil yang sebelumnya bergerak diam membeku. Lilis mencoba menarik Dimas kembali, tetapi Anton menahannya. "Kita harus biarkan dia. Dia tahu apa yang dia lakukan," bisik Anton dengan suara bergetar. Ki Jaya Larang mengangkat tangannya, dan cahaya merah samar mulai muncul di sekeliling. Dimas, tubuh Dimas, tiba-tiba terasa sangat berat, tetapi ia tetap berdiri. "Pengorbananmu diterima," kata Ki Jaya Larang. "Namun ingat ini, setiap pelanggaran memiliki harga dan ini belum selesai. Kalian yang tinggal tetap membawa kutukan hutan ini bersama kalian." Tiba-tiba, bayangan Ki Jaya Larang dan anak-anak kecil itu menghilang begitu saja, meninggalkan Dimas berdiri sendirian di tengah lingkaran. Namun sesuatu terasa salah. Wira dan Anton segera mendekati Dimas, tetapi saat mereka menyentuhnya, tubuhnya terasa dingin seperti es. Dimas hanya berdiri, tidak bergerak, matanya memandang kosong ke depan. "Dimas, hei, kamu baik-baik saja?" tanya Wira, mengguncang tubuhnya, namun Dimas tidak merespons. Ia seperti terjebak dalam dunia lain. Tubuhnya masih ada di sana, tetapi jiwanya seolah telah diambil oleh Ki Jaya Larang. Kepala desa yang terluka akibat benturan akhirnya mendekat. Ia memeriksa Dimas, kemudian menundukkan kepala dengan sedih. Dia sudah tidak ada di sini. Yang tersisa hanya raganya. Lilis menangis histeris. Sementara Sinta yang mulai sadar dari pengaruh gaib hanya bisa duduk terpaku, merasa bersalah. Tetua desa menyuruh mereka membawa tubuh Dimas kembali ke base camp. "Kalian harus pergi dari desa ini sebelum matahari terbenam. Jika tidak, kalian akan menjadi bagian dari hutan ini selamanya." Pagi harinya, rombongan mahasiswa dengan bantuan kepala desa mengemas semua barang mereka. Tubuh Dimas yang kini seperti boneka hidup dibaringkan di dalam mobil yang akan membawa mereka kembali ke kota. Sinta terus memegang tangan Dimas sepanjang perjalanan, berharap keajaiban bisa mengembalikan sahabatnya. Namun sesampainya di kota, Dimas tetap tidak menunjukkan tanda-tanda kesadaran. Tim medis yang memeriksanya tidak menemukan masalah fisik apapun, tetapi Dimas tetap dalam kondisi vegetatif. Lilis mencoba menghubungi keluarga Dimas, tetapi mereka hanya bisa menangis mendengar kabar itu.
Dia pergi untuk melindungi kita. Gumam Lilis, suaranya dipenuhi rasa bersalah. Beberapa minggu setelah program KKN selesai, keanehan mulai terjadi pada para peserta yang selamat. Sinta sering melihat bayangan anak-anak kecil di sudut kamar kosnya, sementara Anton mendengar suara langkah kaki setiap malam. Wira, yang merasa dirinya aman, tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Demamnya tinggi, dan ia sering mengigau tentang hutan dan suara seruling yang melengking. Sementara itu, Lilis menerima sebuah paket tanpa nama di depan pintunya. Ketika ia membukanya, ia menemukan boneka jerami dengan kain merah yang sama. Di kain itu tertulis sebuah pesan, "Kami masih mengingat kalian." Lilis menatap boneka jerami di tangannya, tubuhnya gemetar. Ia tahu yang satu-satunya sekarang dan untuk menghentikan semua ini adalah menghadapi Ki Jaya Larang sekali lagi. Ia menghubungi Sinta, Anton, dan Wira untuk menyampaikan keputusannya. "Kita harus kembali ke hutan itu," kata Lilis dengan suara tegas. "Kita tidak bisa lari. Ini tidak akan selesai sampai kita melakukan sesuatu." Meskipun awalnya ragu, mereka semua akhirnya setuju. Rasa bersalah terhadap Dimas dan ketakutan akan kutukan yang terus menghantui mereka membuat mereka sadar ini bukan sesuatu yang bisa diabaikan. Dengan bantuan kepala desa dan tetua, mereka mempersiapkan diri untuk ritual terakhir. Tetua menjelaskan bahwa mereka harus membawa persembahan yang lebih besar, sesuatu yang benar-benar bisa melunakkan hati Ki Jaya Larang. "Namun kalian harus ingat," kata tetua, "tidak ada jaminan kalian bisa kembali dengan selamat." Malam itu mereka tiba di lokasi yang sama, di tanah lapang di tengah hutan. Kali ini mereka membawa sesajen besar berupa kambing hitam, bunga 7 rupa, kemenyan, dan sebuah kain putih yang diikatkan pada pohon besar di tengah lapangan. Tetua mulai melantunkan doa memanggil Ki Jaya Larang. Suasana hutan yang semula tenang perlahan berubah mencekam. Angin dingin berhembus dan suara seruling kembali terdengar. Kali ini lebih keras dan mengancam. Sosok tinggi besar Ki Jaya Larang muncul dari balik bayangan, diikuti oleh anak-anak kecil yang mengelilingi mereka. Matanya yang merah menyala menatap langsung ke arah kelompok itu. "Kalian kembali," suaranya menggema. "Apa yang kalian inginkan?" Lilis maju selangkah, dengan gemetar tetapi berusaha tetap tenang. "Kami datang untuk menebus kesalahan kami dan meminta jiwa teman kami, Dimas, dikembalikan." Ki Jaya Larang tertawa dingin. "Jiwanya adalah milikku sekarang. Apa yang bisa kalian tawarkan sebagai gantinya?" Sinta tiba-tiba berbicara. "Ambil aku yang pertama kali mengusik wilayahmu. Kalau kau mau, aku siap menjadi penggantinya." Tetua desa terkejut, tetapi sebelum ia bisa menghentikan Sinta, Ki Jaya Larang mengangkat tangannya. "Pengorbananmu diterima tapi belum cukup." Anton maju dengan tegas. "Kalau begitu, ambil aku juga. Kami hanya ingin Dimas kembali dan menghentikan kutukan ini." Ki Jaya Larang menatap mereka semua lalu tertawa keras. "Kalian tidak paham. Bukan soal jumlah yang aku inginkan. Aku menginginkan keseimbangan. Jiwa manusia yang tidak menghormati alam harus diajarkan pelajaran." Tetua desa, yang menyadari ini bukan sekadar tentang jiwa, segera mengambil kain putih dari pohon besar. Ia menggulungnya dan melemparkannya ke arah Ki Jaya Larang. "Ambillah ini lambang perdamaian dan penghormatan kami kepada leluhurmu. Kami akan melindungi tempat ini dari segala gangguan manusia. Biarkan mereka pergi dengan damai." Ki Jaya Larang terdiam sejenak, lalu menundukkan kepalanya. "Kain ini milik leluhurku. Aku menerimanya. Tapi kutukan tetap akan ada jika kalian melanggar lagi. Pergilah." Tiba-tiba Dimas yang sebelumnya tidak sadar muncul dari balik pepohonan, berjalan perlahan dengan tatapan kosong. Lilis segera berlari ke arahnya, memeluknya sambil menangis. "Dimas, kamu kembali!" Namun tubuh Dimas tetap kaku, dan ia hanya mengucapkan satu kalimat. "Aku di sini tapi aku tidak sepenuhnya bebas." Tetua desa menjelaskan bahwa meskipun Dimas telah kembali, sebagian dari jiwanya akan selalu terikat dengan hutan itu. Yang akan hidup, tetapi tidak sepenuhnya seperti dulu. Saat mereka meninggalkan hutan, keempat mahasiswa itu merasa lega sekaligus sedih. Kutukan hutan memang telah dihentikan, tetapi dengan harga yang mahal.
Mereka berjanji kepada diri mereka sendiri untuk tidak pernah melupakan kejadian ini dan menghormati alam dimanapun mereka berada. Beberapa bulan setelah kembali ke kota, Dimas mulai menjalani hidupnya dengan normal. Namun setiap kali ia berada di tempat yang sunyi, ia merasa seperti diawasi. Kadang-kadang, ia mendengar suara seruling di kejauhan. Lilis, Sinta, Anton, dan Wira tetap menjaga hubungan, sering berkumpul untuk memastikan bahwa mereka semua baik-baik saja. Namun trauma dari pengalaman mereka di hutan itu tetap menjadi bayangan yang tidak bisa mereka lupakan. Di suatu malam, Lilis menerima pesan tanpa nama di ponselnya. Pesan itu hanya berisi satu kalimat, keseimbangan tidak akan selamanya terjaga.